Ada sebuah hadis yang mengatakan, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar atau patung. Pada dasarnya seni adalah buatan manusia untuk menimbulkan efek-efek psikologis atas manusia lainnya yang melihat. Efek tersebut mencakup tanggapan yang berwujud pengamatan, pengenalan imajinasi, rasional maupun emosional yang membuat karya seni itu disukai atau mungkin tak disukai. Setiap orang yang melihat satu karya seni pastilah akan memiliki interpretasi masing-masing. Begitupun bagi penikmat seni yang satu ini. Leni Marlina, artis senior ini mempunyai penilaian tersendiri bagi karya seni lukisan yang dikoleksinya. Memang saya mengkoleksi lukisan udah puluhan tahun yang lalu ya. Buat saya sih lukisan memang ada karya seni yang luar biasa. Pengungkapan seninya tuh amat sangat tinggi. Apalagi dengan objek-objek yang ada di Indonesia, dengan pemandangan-pemandangan di Indonesia ini kan luar biasa. Jadi bisa dituangkan oleh pelukis-pelukis kita ini dengan amat sangat indah. Bagi setiap peminatnya, lukisan tak hanya sebuah kanvas yang bergambar. Bahkan bagi orang yang memiliki jiwa seni yang tinggi, sebuah lukisan bisa terlihat berbeda setiap kali melihatnya. Namun untuk menjadi seorang kolektor, tentu tak sedikit rupiah yang harus dikeluarkan. Lukisan-lukisan bernominal jutaan rupiah ini tampak apik berderet, memperlihatkan keelokan nilai seni berbeda yang tertuang di setiap kanvasnya. Lantas, kepuasan apa yang didapat dengan menjadi seorang kolektor lukisan? Ya, dulu sih begitu ya. Dari umur muda itu kepuasan batin tuh, aduh saya mengkoleksi lukisan bagus-bagus. Ternyata ketenangan batin, kebanggaan batin itu bukan dari itu gitu. Itu hanya sementara yang tidak bisa mendamaikan ya. Ada sebuah hadis yang mengatakan, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar atau patung. Hadis riwayat Bukhari. Di antara para ulama ada perbedaan dalam memahami hadis tersebut. Ada yang memahami secara tekstual dan ada pula secara kontekstual. Memahami hadis secara tekstual berarti mengartikan hadis apa adanya, seperti tertera dalam teks dan tanpa ada penafsiran apapun. Namun sebagian ulama memahami hadis tersebut secara kontekstual atau menafsirkan hadis dengan memperhatikan konteks sosiokulturalnya. Tergantung jenis dan bagaimana memperlakukan gambar atau patung tersebut. Lantas, bagaimana dengan Anda? Patung, enggak. Lukisan lumayan suka, tergantung lukisannya. Kalau agama sama seni, sebetulnya sih nggak bisa dikait-kaitin agama sama seni. Cuman lukisannya yang kayak gimana dulu kan, yang di hadis itu yang dibolehin yang tumbuh-tumbuhan aja. Lukisan binatang sama patung-patung itu kayaknya nggak boleh. Emang bener sih itu ada hadis kayak gitu, tapi patung gambar-gambar yang wujudnya kayak manusia orang-orang gitu. Tapi kalau kayak bunga, binatang, insya Allah malaikat masih bisa masuk kok. Lalu bagaimana pandangan MUI mengenai lukisan dan patung? Para ulama berbeda pendapat tentang memiliki patung atau gambar gitu ya. Nah, larangan memiliki atau memasang patung itu ilahnya itu apa? Ilatnya itu. Ada yang mengatakan ilatnya adalah karena patung itu sesuatu yang disembah, begitu ya. Jadi menurut pendapat yang pertama ini, ketika patung itu tidak disembah, maka boleh aja kita memiliki atau memasang patung itu. Tapi kalau patung itu kemudian disembah, maka itu tidak boleh. Gitu ya. Ada pendapat yang kedua mengatakan ilahnya itu adalah karena patung itu menandingi ciptaan Allah. Gitu. Maka kalau alasannya atau ilatnya ini, maka ya berarti mutlak dia tidak boleh dipasang di rumah dan sebagainya, karena dimanapun dia akan dianggap sebagai suatu hal yang menandingi ciptaan Allah. Begitu. Maka menurut pendapat kedua itu, ya kita nggak boleh memasang patung di rumah begitu. Nah, yang ketiga alasannya adalah karena
dikhawatirkan akan menimbulkan pengkultusan gitu ya. Maka disitulah kemudian lebih baik dilarang gitu ya. Nah, yang perlu diketahui bahwa patung di sini adalah patung yang sekira diisi dengan roh itu akan hidup gitu loh. Nah, misalnya patung itu patung manusia sekujur tubuhnya misalnya itu. Bukan cuma kaki saja misalnya itu. Kalau kaki saja nggak apa-apa. Nah, kalau kita mengambil yang hati-hati dari pendapat-pendapat itu, kalau saya milih nggak usah memasang patung-patung di rumah gitu. Itu lebih hati-hati begitu ya. Ya, termasuk orang yang membuat, silakan ekspresikan karya-karya seni, tapi jangan sampai melanggar larangan-larangan. Pada dasarnya, seni dan budaya merupakan jendela ke dalam jiwa manusia yang mampu memperlihatkan keadaan manusia dalam satu kurun waktu tertentu. Seyogyanya, sebuah kesenian memang tidak mengandung nilai-nilai yang bertentangan dengan akidah maupun akhlak Islam. Karena pada hakikatnya, seni merupakan satu tanda dari kebesaran Allah yang diberikan melalui tangan manusia.